Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Salama dengan NIM 0222543. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari proposal saya yang berjudul Platform Penghubung Antara Pendonor dan Pencari Donor Darah. Sebelumnya, ini menjadi tugas 2 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yaitu menjelaskan mengenai bab 1 yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, serta batasannya. Jadi langsung saja kita masuk kepada latar belakangnya. Tahu apa sih yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini? Jadi, kebutuhan akan darah yang cepat dan tepat seringkali menjadi tantangan dalam dunia medis, terutama dalam situasi darurat seperti kecelakaan, operasi besar, dan kondisi kesehatan kronis seperti talasemia dan anemia berat. Pasokan darah di rumah sakit dan bank darah seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, pendonor darah potensial seringkali tidak mengetahui bahwa ada kebutuhan mendesak di sekitarnya. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara pencari donor darah dan pendonor yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara tepat waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul peluang untuk memanfaatkan platform digital guna memfasilitasi proses pencarian dan penghubungan antara pencari donor dan pendonor darah. Salah satu pendekatan algoritmis yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan platform tersebut adalah algoritma Grady. Algoritma ini dikenal karena efisiensinya dalam menyelesaikan masalah optimisasi dengan memilih solusi terbaik pada setiap langkah, yang bertujuan untuk mencapai hasil optimal secara cepat dalam konteks platform penghubung antara pendonor dan pencari donor darah. Algoritma Grady dapat digunakan untuk mencocokkan pendonor darah dengan pencari darah berdasarkan kriteria tertentu, seperti golongan darahnya, lokasi, dan ketersediaan waktunya. Nah, penggunaan algoritma Grady dalam platform ini diharapkan dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk menemukan pendonor yang tepat, sehingga kebutuhan darah yang mendesak dapat segera terpenuhi. Selain itu, algoritma ini memungkinkan platform untuk memberikan solusi yang efisien dalam memprioritaskan pendonor yang paling sesuai dengan pencari donor, tanpa harus mengevaluasi semua kemungkinan yang ada yang dapat memperlambat proses pencarian tentunya. Nah, melalui platform penghubung antara pendonor dan pencari donor darah ini diharapkan akan terbentuk sebuah jaringan pendonor darah yang lebih responsif dan cepat tanggap, sehingga dapat membantu mengatasi masalah kekurangan darah di berbagai wilayah, baik di kota besar maupun di daerah terpencil. Nah, platform ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah dan mempermudah proses donasi tentunya, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Karena begini, teman-teman, mungkin ada beberapa dari kita yang ingin mendonorkan darah, tapi tidak tahu harus mendonorkannya kemana dan di mana tempatnya. Jadi, platform ini disediakan untuk menjadi penghubung antara pendonor dan pencari darah. Jadi, jika dari teman-teman ingin mendonorkan darah, bisa masuk ke platform ini, lalu mencari mencari pencari-pencari donor darah karena akan ada nantinya di dalam sana. Jadi di dalam sana bisa digunakan untuk pendonor maupun pencari donor darah. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana cara merancang platform yang efisien untuk menghubungkan pencari donor darah dengan pendonor. Pertanyaan ini berfokus pada desain dan pengembangan sistem yang mampu memfasilitasi komunikasi antara pencari dan pendonor darah secara langsung. Efisiensi ini mencakup aspek kecepatan dan kemudahan dalam pencarian donor yang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, ya. Terus kita masuk kepada yang kedua, yaitu apa saja fitur yang perlu ada dalam platform untuk memastikan kemudahan penggunaan dan efektivitasnya.
Bagian ini menekankan pada identifikasi fitur-fitur penting yang mendukung pengalaman pengguna. Hal ini meliputi komponen user-friendly, seperti antarmuka yang mudah dipahami, alur pendaftaran yang sederhana, dan notifikasi yang informatif, agar pengguna tidak mengalami kebingungan dalam menggunakan platform tentunya. Kemudian yang ketiga ada bagaimana mekanisme sistem dalam mencocokkan pendonor dengan pencari berdasarkan kriteria yang ditentukan. Di sini, mekanisme pencocokannya antara pencari dan pendonor didasarkan pada kriteria tertentu, seperti golongan darah, lokasi, dan ketersediaan pendonor. Pertanyaan ini meliputi bagaimana algoritma atau sistem dapat diprogram untuk mencocokkan kriteria tersebut secara cepat dan akurat, sehingga pengguna dapat menemukan donor yang sesuai dalam waktu singkat. Kita masuk kepada batasan masalahnya. Yang pertama, ada batasan masalah. Yang pertama ada fokus pada platform digital, hanya membahas aplikasi web untuk menghubungkan pendonor dan pencari darah. Yang kedua ada cakupan pengguna. Pengguna yang dilibatkan terbatas pada pendonor dan pencari darah yang dapat berupa pasien atau keluarga pasien. Tidak ada pihak ketiga seperti petugas kesehatan atau pengelola bank darah yang berinteraksi langsung dalam sistem ini. Itu juga salah satu usaha agar data-data yang ada di dalam sana itu aman tentunya. Kemudian yang ketiga ada kriteria pencarian. Ini mencakup golongan darah, lokasi, dan ketersediaan pendonor saja. Golongan darah, lokasi, dan ketersediaan pendonor ini dirancang agar proses pencocokan tetap sederhana dan relevan dengan kebutuhan pencarian darah. Kemudian ada fitur utamanya, yaitu fokus pada fitur pendaftaran, pencocokan, dan notifikasi tanpa pengelolaan stok darah. Nah, pada fitur utama ini akan berfokus pada pengembangan fitur pendaftarannya. Seperti yang dijelaskan pada poin-poin nomor 4 ini, yang yaitu fitur utama, ini supaya platform ini tetap fokus pada pencarian dan koneksi antara pendonor dan pencarinya. Jadi tidak akan ada pengelolaan stok darah. Kemudian yang terakhir ada keamanan data. Memperhatikan keamanan dan privasi data pengguna tetapi tidak membahas secara mendalam. Maksudnya, meskipun sistem ini akan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data pengguna, penelitian ini tidak akan mengkaji secara mendalam teknologi atau metode enkripsi data yang digunakan. Kita masuk kepada tujuan penelitian. Yang pertama ada merancang dan mengembangkan platform digital yang dapat menghubungkan pencari donor darah dengan pendonor. Tujuan utama ini adalah menciptakan solusi berbasis web yang praktis dan mudah digunakan tentunya. Ini memungkinkan interaksi langsung antara pencari donor dan pendonor darah. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi fitur-fitur penting yang diperlukan untuk memfasilitasi interaksi antara pendonor dan pencari donor darah ya, maksudnya. Nah, ini menentukan fitur-fitur utamanya untuk platform agar memudahkan pengguna dalam mendaftar, mencari, dan menerima informasi. Tujuan ini memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan fungsional. Yang ketiga, ada menciptakan sistem yang efisien dalam mencocokkan kebutuhan darah dengan ketersediaan pendonor. Mengembangkan mekanisme pencocokan otomatis yang memperhitungkan golongan darah, lokasi, dan ketersediaan pendonornya ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan dalam menemukan donor yang sesuai. Kemudian kita masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dan mempermudah proses donor darah itu sendiri. Tentunya dalam platform ini diharapkan akan memudahkan baik itu pendonor maupun pencari darah untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian pada yang kedua ada bagi tenaga medis dan rumah sakit. Meskipun platform ini tidak langsung terkait dengan rumah sakit, informasi mengenai ketersediaan donor dapat membantu tenaga medis dalam mengelola kebutuhan darah dengan lebih baik. Proses pencarian pendonor menjadi lebih cepat dan praktis tentunya. Kemudian manfaat bagi peneliti dan pengembang.
Ini bisa menjadi referensi dalam pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembang atau peneliti lain yang tertarik dengan pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan digital. Nah, itu tentunya banyak yang akan mendapatkan manfaat dari adanya platform ini tentunya. Dan semoga ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun bukti yang bisa saya angkat agar membuat latar belakang saya tadi, yaitu ini. Saya memiliki grup WA yang dengan nama donor darah Polman. Di sini digunakan untuk mencari, biasanya orang-orang di sini mencari donor darah atau memasukkan donor darah apa yang mereka cari dan juga berapa yang mereka cari. Namun, seperti yang kita lihat di sini, tidak ada respon atau tidak ada timbal balik dari pencari ini. Jadi itu yang membuat saya tergerak untuk mengangkat judul ini sebagai agar kita tidak merasa berharap begitu. Nah, kan pada platform ini juga disediakan pendonor. Jadi tentunya jika ada yang ingin mendonorkan, masuk saja di platform ini. Dan kemudian jika ada yang mencari, mereka bisa melihat data-datanya serta mereka juga dapat melihat lokasi pendonornya. Jadi itu bisa mempermudah dan semoga bisa membantu para pencari donor maupun pendonor. Itu yang diharapkan dari platform ini tentunya. Baik, itu saja tadi yang bisa saya jelaskan mengenai bab satu dari proposal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.